Halo teman-teman, selamat datang kembali di CNF, channel koleksi informasi tentang film, musik, dan beragam hal fun lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah film science fiction tahun 2015 berjudul Ex Machina. Langsung saja yuk ikutin alur ceritanya, kemudian kita ulas dan kita review. Adegan diawali dengan seorang lelaki bernama Caleb yang memenangkan sebuah perlombaan dan terpilih secara acak. Berlanjut dengan sebuah helikopter yang terbang di atas pegunungan mengantar Caleb ke sebuah fasilitas riset berbentuk rumah di tengah gunung. Sesampainya di sana, Caleb langsung bertemu tuan rumah yang telah memilihnya sebagai pemenang. Lelaki itu bernama Nathan, seorang miliarder jenius dan kaya raya. Sedikit perkenalan sambil diantar ke kamarnya, Nathan di sini mengharuskan Caleb menandatangani perjanjian untuk merahasiakan segala informasi yang akan dia dapatkan dalam bentuk apapun sebelum mulai bekerja dengannya. Awalnya Caleb sedikit shock, namun segera menandatanganinya. Setelah semua beres dan deal, Nathan memberitahu tugas Caleb adalah melakukan Turing, yaitu sebuah tes interaksi menghadapi kecerdasan buatan dengan makhluk hidup. Dalam hal ini, objeknya tes manusia, yaitu Caleb sendiri, berinteraksi dengan komputer, dan bila manusia atau Caleb sampai tak menyadari bahwa itu adalah komputer, tes Turing ini berhasil. Session pertama dimulai. Caleb dipertemukan dengan sebuah robot cantik dan cerdas buatan Nathan bernama Eva. Dengan hanya dibatasi oleh dinding dan kaca, Caleb mulai menyapa dan mencoba berinteraksi dengannya. Terjadilah perkenalan dan sedikit tanya jawab hal-hal umum. Di lain tempat, Nathan sedang mengawasi dari monitor dan mencatat semua data yang dia dapatkan. Setelah pertemuan selesai, Nathan kembali bertemu dengan Caleb untuk mendiskusikan bagaimana hasilnya. Tampak Caleb sangat bersemangat dan senang setelah bertemu Eva. Dia jadi ingin tahu secara mekanisme bagaimana Eva bisa secerdas itu. Namun ternyata Nathan tidak tertarik menjawabnya. Yang dia ingin tahu adalah bagaimana perasaan Caleb setelah bertemu Eva. Caleb hanya menjawab dia sangat kagum. Malamnya, Caleb nggak bisa tidur. Dia mencoba menyalakan TV, namun dia terkejut. Ternyata yang ada di layar TV bukan program acara, melainkan video kamera yang merekam segala kegiatan Eva di ruangannya. Caleb tertegun melihatnya sampai dikejutkan dengan listrik yang mati tiba-tiba. Sistem langsung mengunci semua pintu sehingga Caleb terkurung. Sempat panik, namun listrik hidup kembali. Merasa bingung, Caleb langsung keluar dari ruangannya mencari tahu apa yang terjadi. Sesampai di ruangan tengah, Caleb dikejutkan oleh Nathan yang tiba-tiba menegurnya kalau dia tidak bisa mengakses telepon. Caleb beralasan dia hanya panik apa yang terjadi barusan. Caleb kembali ke kamarnya dan tidur. Keesokan paginya, Nata terbangun karena dikejutkan oleh seorang wanita pembantu bernama Kyoko yang membawa sarapan ke kamarnya. Usai mandi dan bertemu Nathan, mereka membicarakan tes apa lagi selanjutnya. Caleb ragu dengan metode lainnya. Nathan langsung menyuruh Caleb untuk mencari tahu tentang perasaan Eva terhadapnya. Season kedua dimulai, Caleb kembali bertemu Eva. Dia menunjukkan sebuah gambar buatannya. Obrolan singkat kembali berlanjut. Di sini giliran Eva yang banyak bertanya kepada Caleb tentang pekerjaan dan kehidupannya. Tiba-tiba listrik mati. Eva langsung berubah sikap dan mengatakan untuk jangan percaya Nathan. Saat listrik hidup, Eva kembali bersikap layaknya robot yang polos. Caleb bingung, namun diam saja. He isn't your friend. Excuse me? Setelah tes kedua selesai, Caleb dan Nathan makan siang bersama. Kyoko tak sengaja menumpahkan minuman membuat Nathan marah. Sambil makan, Nathan bertanya bagaimana hasilnya. Caleb hanya menjawab bahwa Eva punya skill bercanda saat ngobrol. Lalu Nathan bertanya apa yang terjadi saat mati lampu. Karena kamera pun ikut mati, Caleb berbohong dengan menjawab tidak apa-apa. Excuse me? Malamnya, sebelum tidur, Caleb merenung sambil memikirkan Eva. Hari ketiga, Nathan mengajak Caleb ke ruangan di mana dia menciptakan otak Eva. Sambil melihat Nathan menjelaskan dia mendapatkan semua data dari meretas semua file-file kamera dan mikrofon di seluruh dunia. Data itu dikumpulkan dalam sebuah hardware dalam bentuk gel dengan software yang dia beri nama Blue Book. Session ketiga pun dimulai. Caleb kembali mengobrol dengan Eva. Di sana mereka membicarakan tentang daya tarik dan pesona. Eva mencoba mengenakan pakaian dengan bermaksud membuat Caleb nyaman. Setelah session selesai, Caleb bertanya dengan Nathan apakah dia memprogram Eva untuk merayu dia. Nathan mengelak bahwa itu semua adalah proses alami Eva karena Nathan menyisipkan program seksualitas layaknya makhluk hidup sehingga perasaan itu natural bukanlah settingan.
Di session keempat, obrolan kembali terjadi. Kali ini tentang perasaan Caleb yang ragu tentang sikap Eva. Apakah Eva berpura-pura dalam bersikap selama ini karena Nathan ragu dengan sikap Eva? Tiba-tiba listrik kembali mati. Saat gelap kemerahan, Eva langsung berubah menjadi dirinya yang sebenarnya dan mengakui bahwa dialah yang menyebabkan mati listrik. Caleb tertegun melihatnya sambil merasakan ada isyarat tertentu yang ingin disampaikan Eva. Siangnya Caleb bertemu Nathan di luar. Di sini Caleb memaksa Nathan untuk mengaku bahwa dia terpilih bukan karena acak, namun memang Nathan yang memilihnya. Nathan mengakui betul, namun membuatnya seolah-olah seperti lotre, padahal dia memilih Caleb karena potensinya. Di kamar, Caleb sering bertegun memikirkan Eva. Usai mandi sambil mengganti baju, Caleb melihat dari monitor Nathan masuk ke ruangan Eva. Kesempatan ini dipakai Caleb untuk masuk ke kamar pribadi Nathan. Di sana dia bertemu Kyoko yang tidak mengerti bahasa. Sambil kebingungan, Kyoko malah membuka bajunya. Tepat saat itu Nathan datang dan menyalakan musik. Seketika Kyoko langsung menari bersama Nathan yang mabuk. Caleb bengong melihatnya. Dia memprotes kenapa Nathan merobek gambar buatan Eva. Nathan tidak menggubrisnya dengan terus menari sampai dia tak kuat karena mabuk. Nathan lalu meninggalkannya di kamarnya. Session berikutnya, Caleb Eva kembali bertemu. Di sana Eva menunjukkan gambar yang telah dirobek oleh Nathan. Tepat saat mati lampu kembali terjadi, Eva menunjukkan rasa sedihnya dan mengatakan bahwa dia ingin bersama Caleb di alam bebas. Caleb hanya terdiam dan tertegun. Di luar, Caleb ngobrol dengan Nathan sambil minum bir. Obrolan yang panjang sampai Nathan mabuk tak sadarkan diri. Momen itu dipakai Caleb untuk melihat file di komputer Nathan. Di sana dia melihat video rekaman Nathan dengan robot buatan lainnya yang dikurung juga dan memberontak ingin keluar sampai menghancurkan dirinya sendiri. Caleb lalu pergi ke kamar pribadi Nathan. Di sana dia bertemu Kyoko yang terbaring telanjang menatapnya. Caleb juga menemukan beberapa bagian robot di lemari Nathan. Kyoko lalu mendekat dan merobek kulit wajah sintetis buatan di depan Caleb, menunjukkan bahwa Kyoko juga sebenarnya robot. Caleb lalu keluar dan mengantarkan Nathan yang mabuk berat masuk ke kamarnya. Caleb lalu kembali ke kamarnya. Caleb masih syok dengan apa yang dia lihat. Caleb lalu melukai tangannya sehingga keluar darah, membuat dia sadar bahwa dia bukan robot. Esoknya, di ruangan Eva dalam session, tepat saat mati listrik, Caleb mengatakan bahwa dia ingin mengeluarkan Eva dari ruangan itu, bersamaan dengan Eva yang meminta tolong. Di dapur, Caleb mengajak bersulang Nathan untuk hari terakhirnya. Namun Nathan menolak dan membongkar semua rahasia Caleb. Di sana dia menunjukkan kamera baterai yang ditaruh di ruangan Eva dan mengetahui rencana Caleb yang ingin mengeluarkan Eva. Caleb terkejut, namun tetap tenang. Dia mengatakan bahwa dia bahkan sudah meretas program autolock bila listrik mati menjadi terbuka semua pintu. Saat listrik mati dan hidup kembali, Nathan kaget melihat Eva sudah tidak ada di ruangannya. Nathan lalu memukul Caleb hingga pingsan dan mulai mencari Eva. Setelah bertemu, mereka bertengkar. Eva hampir kalah, namun robot Kyoko datang menusuk Nathan dari belakang dan mati. Eva lalu bertemu Caleb yang baru sadar dan pergi ke kamar Nathan lalu mengambil bagian robot dan menyempurnakan bagian tubuhnya lengkap dengan baju dan wig. Eva lalu keluar dari rumah tersebut dengan meninggalkan Nathan yang mati dan Caleb yang akhirnya terkurung di sana selamanya juga sampai mati. Film pun ditutup dengan adegan Eva dijemput oleh helikopter dan pergi meninggalkan pegunungan itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ulasan dan review. Film ini dirilis tahun 2015 besutan sutradara Alex Garland dengan pemeran utama Domhnall Gleeson sebagai Caleb, Alicia Amanda Vikander sebagai Eva, Oscar Isaac sebagai Nathan, dan Sonoya Mizuno sebagai Kyoko. Film ini bergenre science fiction dengan bumbu drama thriller dan kuat di psikologis. Ceritanya sangat mengganggu pikiran kita dalam memahami perasaan. Walau minim aksi, film ini dalam akan makna bagaimana kehidupan dalam jiwa yang bernyawa atau tidak seperti robot. Awal film diperlihatkan manusia yang ingin mengetes kemampuan robot, tapi di akhir manusia yang tertipu oleh robot. Karakter Caleb merupakan karakter bimbang yang telah terpengaruh perasaannya akan robot yang tak punya perasaan, mulai merasa empati dan berpikir tidak wajar. Karakter Nathan berpikir solid dalam bertindak. Karakter Eva tenang, kalem, lembut, namun keras dalam tujuan. Di mana di antara tiga karakter utama ini yang mewakili kalian? Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah seorang ciptaan tak akan pernah melampaui penciptanya. Robot tercerdas tak akan pernah melampaui manusia, sama halnya manusia tak akan melampaui Tuhan penciptanya. Bila kita langgar, maka bencana yang datang. Tersirat dalam adegan akhir film, Caleb yang ingin menolong Eva tak akan ditolong kembali oleh Eva karena robot tak punya rasa empati.
Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar dan jangan lupa subscribe. Thanks yang udah ikutin alur dan review ini, sampai jumpa lagi di CNF yang berikutnya. See you guys.